Pemerintah Kabupaten Majalengka bergerak cepat menindaklanjuti banjir yang melanda wilayah Kasturi dan sekitarnya. Bupati Majalengka turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan kondisi warga serta kebutuhan mendesak di lapangan dapat segera ditangani. Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia memastikan seluruh perangkat daerah akan dikerahkan untuk memberikan bantuan darurat sekaligus menyiapkan langkah penanganan lanjutan pasca banjir. Kami datang langsung ke lapangan untuk melihat kondisi warga dan memastikan apa saja yang paling dibutuhkan saat ini. Keselamatan masyarakat adalah yang utama dan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti dengan bantuan serta penanganan lanjutan, kata Bupati saat meninjau lokasi Selasa. Selain penanganan darurat, Bupati juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir. Pendataan tersebut meliputi rumah warga, fasilitas umum, serta infrastruktur yang terdampak. Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan strategi antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Bupati mengungkapkan salah satu faktor yang memicu meluapnya air sungai adalah kondisi jembatan di sekitar Masjid At-Tin. Jembatan tersebut memiliki tiang penyangga berukuran besar yang berada tepat di tengah aliran sungai, sehingga mempersempit alur air. Kondisi jembatan ini cukup menghambat aliran air, apalagi saat debit meningkat. Ditambah lagi adanya tumpukan sampah yang menyumbat salah satu sisi sungai sehingga air meluap ke permukiman warga, jelasnya. Ia menambahkan permasalahan tersebut bukan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cisanggarung yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan sungai tersebut. Saya sudah berkomunikasi langsung dengan BBWS Cisanggarung. Dokumentasi kondisi jembatan juga sudah kami sampaikan. Harapannya segera dilakukan survei lapangan untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat, ujar Bupati. Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Majalengka tidak ingin persoalan banjir terus berlarut-larut akibat tarik-menarik kewenangan antar instansi. Menurutnya, yang paling dirugikan dalam kondisi tersebut adalah masyarakat. Kalau terus saling lempar kewenangan, yang jadi korban adalah warga. Kita akan duduk bersama, baik dengan BBWS maupun OPD terkait, untuk menentukan langkah penanganan ke depan agar masalah ini bisa diselesaikan, tegasnya. Sementara itu, Kepala Desa Kasturi, Yadi Supriyadi, mengatakan pemerintah desa bersama BPBD dan unsur terkait terus melakukan koordinasi intensif di lapangan. Aparat desa dan petugas gabungan disebut tetap siaga untuk mengantisipasi potensi hujan susulan. Kami terus melakukan pendataan terhadap warga terdampak dan penanganan darurat. Aparat di lapangan masih siaga, terutama mengingat potensi cuaca ekstrim dan hujan lanjutan, kata Yadi. Ia juga mengimbau warga untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi kondisi darurat agar dapat ditangani secepat mungkin. Salah seorang warga terdampak, Dede, 38 tahun, mengaku banjir datang dengan cepat setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Ia mengatakan air sungai meluap dan masuk ke rumah-rumah warga dalam waktu singkat. Kami hanya sempat menyelamatkan barang-barang seadanya, ujar Dede. Dede berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi konkret agar banjir serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Menurutnya, warga kerap khawatir setiap kali hujan deras turun karena ancaman banjir yang selalu mengintai. Pemerintah Kabupaten Majalengka pun mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Warga diminta segera melaporkan kondisi darurat kepada aparat desa atau petugas terkait agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Desa Kasturi, Kecamatan Cikijing, Pak Dedi. Udah 2 kali banjir, Pak Dedi. Udah merendam ratusan rumah warga, Pak Dedi. Ya Allah, ya Allah. Innalillahi, ya Allah. Innalillahi, ya Allah. Begitu pantai, mana?
banjir guburu Kasturi. Kasturi, Desa Kasturi, Kecamatan Cikijing, Pak Dedi. Udah 2 kali banjir, Pak Dedi. Udah merendam ratusan rumah warga, Pak Dedi. Ya Allah, ya Allah. Izin melaporkan genangan air mencapai sepinggang orang dewasa. Melaporkan kondisi arus lalu lintas Cikijing Majalengka tidak bisa dilewati dikarenakan banjirnya terlalu deras. Banjirnya terlalu deras, ya Allah. Arus Cikijing lalu lintas tidak bisa dilalui karena memang banjirnya terlalu deras, banyak mobil yang mogok juga. Wah, itu juga sampai ngebul mobilnya, guys. Waduh. Ya Allah, ini Cikijing, jalur Majalengka. Aduh, ripuh. Tuh, karunya, guys. Karunya motornya tuh. Saung, roboh, jebol. Banjir. Jam kesini, Cok.
ada yang berani melewat. Raung, roboh, jebol ke jebol. Banjir. Jam kesini, Cok. Tak ada yang berani melewat. Manawi baru dalam sejarah teh 2 hari berturut-turut. Oh, berarti Ya, rutin. Mohon sekali biasa nama gitu. Dia teh biasa terulang teh 3 atau 5 tahun biasanya. Si Bali dia ke tanggul teh 75 cm ketinggian tanggul. Jadi posisi pemukimannya di bawah ini. Kenapa kemarin tidak ingin dapur umum di dia tuh? Minimal kalau tahu seperti ini kan ada gerakan masyarakat. Ya. Mobil kan mobil ada, berat ada satu. Masyarakat kerja sama ini kan kasihan. Tidak aman kemarin ini. Oh, Masya Allah, kesembuhan. Ya, si enggak cager. Jajan. Ya. Masya Allah, Pak Haji. Gimana di dia? Info banjir bandang dahsyat di Majalengka, Jawa Barat hari ini. Banjir bandang berturut-turut melanda Desa Kasturi, Kecamatan Kijing, Majalengka sejak kemarin hingga hari ini tanggal 8 Januari tahun 2026. Bahkan banjir semakin meluas. Akibat kejadian itu sejumlah kendaraan, jembatan serta bangunan rumah alami kerusakan. Diketahui banjir melanda Desa Kasturi, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka
Setelah saluran Sungai Cilutung jebol akibat hujan deras berkepanjangan, peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian material dan sosial bagi masyarakat setempat. Berdasarkan data sementara, banjir merendam 269 unit rumah warga yang tersebar di Blok Situngsari dan Mekarsari. Selain itu, sekitar 50 hektar lahan persawahan ikut terendam, 30 kolam ikan milik warga terdampak, serta 6 musola mengalami kerusakan akibat genangan air. Dampak banjir juga dirasakan pada layanan publik, aktivitas belajar mengajar di MTS, Madrasah Diniyah, dan SDN Kasturi terganggu. Sementara layanan kesehatan di Puskesmas Gumuruh sempat terdampak akibat genangan. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Bupati Majalengka Eman Suherman meninjau langsung lokasi terdampak banjir pada Kamis, tanggal 8 Januari tahun 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi warga serta memantau penanganan darurat pasca banjir. Dalam kunjungannya, Bupati menyerahkan bantuan berupa sembako, alat kebersihan, dan tikar kepada warga terdampak. Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Ketua Basnas Majalengka, Kalak BPBD, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Sosial, serta Camat Cikijing. Bupati menyampaikan keprihatinan atas musibah yang dialami masyarakat dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membantu warga terdampak. Kami hadir langsung untuk melihat kondisi warga dan memastikan kebutuhan mendesak di lapangan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, dan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti dengan bantuan serta penanganan lanjutan, ujarnya. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait segera melakukan pendataan kerusakan secara menyeluruh serta menyiapkan langkah antisipasi jangka panjang guna meminimalkan risiko banjir di kemudian hari. Menurut Bupati, salah satu penyebab meluapnya air adalah kondisi jembatan di sekitar Masjid Atin yang memiliki tiang penyangga besar di tengah aliran sungai sehingga mempersempit alur air. Kondisi tersebut diperparah oleh tumpukan sampah yang menyumbat salah satu sisi aliran. Saya sudah berkomunikasi dengan pihak BBWS Cisanggarung karena ini merupakan kewenangannya. Dokumentasi kondisi jembatan sudah saya sampaikan dan diharapkan segera dilakukan survei untuk menentukan langkah perbaikan, jelasnya. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Majalengka tidak ingin persoalan banjir dibiarkan berlarut-larut akibat tarik-menarik kewenangan. Kalau terus saling lempar kewenangan, masyarakat yang menjadi korban, kita akan duduk bersama dengan BBWS dan OPD terkait untuk menentukan langkah penanganan ke depan, tegasnya. Sementara itu, Kepala Desa Kasturi, Yadi Supriyadi, mengatakan pihaknya bersama pemerintah desa, BPBD, dan unsur terkait terus melakukan koordinasi serta siaga di lokasi terdampak. Kami terus melakukan pendataan dan penanganan darurat, aparat di lapangan tetap siaga, terutama menghadapi potensi hujan susulan, ujarnya. Salah seorang warga terdampak, Dede, 38, mengaku air datang dengan cepat setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Air masuk cepat dan merendam rumah hingga setinggi lutut. Kami hanya sempat menyelamatkan barang seadanya. Kami berharap ada solusi agar banjir tidak terulang, katanya. Pemerintah Kabupaten Majalengka mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim serta segera melaporkan kondisi darurat kepada aparat setempat agar dapat ditangani dengan cepat. Ratusan rumah warga pada di Ya Allah.